Shalom. Dengar suara saya? Bisa ya dengar ya? Mantap Pak, mantap. Mantap ya, oke. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Jika pada malam ini Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi untuk bisa bertemu dengan anak-anak-Mu melalui Zoom ini Tuhan. Dan Tuhan percayakan pada hamba-Mu yang paling hina ini untuk menyampaikan benih kebenaran firman Tuhan. Tolonglah ya Roh Kudus, supaya Engkau kuasai hati dan pikiran kami, kuasai lidah bibir mulut hamba-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan adalah kebenaran yang betul-betul datang dari Tuhan. Engkau kuasai Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Zoom ini. Sekali kami berdoa Tuhan, tilik mereka satu persatu, pribadi pas pribadi, supaya betul-betul mereka menyediakan tanah yang subur untuk kebenaran firman Tuhan. Supaya mereka tidak mengeraskan hatinya, tapi membuka hatinya untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih dan puji syukur yang tak terhingga. Kami punya Allah yang begitu baik dan begitu cinta pada anak-anaknya. Terima kasih Bapak. Berkatilah Tuhan pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Saudara, pada malam ini saya memberikan judul, hiduplah dalam kasih yang tidak pura-pura, saudara. Ini terambil dalam kitab Roma 12, mari kita baca, ayat 9 sampai 11. Nanti kita lompat pada ayat 15, saudara. Mari kita baca ya. Sudah ketemu semua? Roma 12, ayat 9 sampai 11, saudara. Disambung dengan ayat 15. Kalau sudah ketemu, saya akan membacakan ayat ini cukup pendek. Nasihat untuk hidup dalam kasih, itu judul perikopnya. Ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan lainilah Tuhan. Ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara, judul pada malam ini adalah hidup dalam kasih yang tidak pura-pura, saudara. Nanti saya jelaskan satu ayat demi satu ayat, saudara, apa artinya itu, saudara. Sebagai pendahuluan, semua orang pasti membutuhkan kasih, saudara. Tidak mungkin orang hidup tanpa kasih. Semua orang, tanpa memandang status atau jabatan atau siapapun juga, saudara. Semua pasti orang hidup di dunia pasti membutuhkan kasih, saudara. Saudara, di dalam dunia ini, saudara, kasih itu ada dua, saudara. Yaitu kasih yang tulus, maksud kasih yang murni dengan kasih yang palsu, atau dikatakan tadi, kasih yang pura-pura, saudara. Saudara, kasih yang pura-pura itu apa, saudara? Seringkali kami sendiri secara fakta, secara kasat mata, seringkali kita tidak bisa membedakan, saudara, antara kasih yang pura-pura dengan kasih yang asli, saudara. Karena kasih yang pura-pura ini seringkali meniru daripada kasih yang asli. Karena dibungkus dengan suatu kesopanan, dibungkus oleh suatu keramat-tamahan, dibungkus oleh suatu keadaan yang begitu baik. Istilah handphonenya itu casingnya begitu luar biasa. Tapi kita nggak tahu dalamnya casing itu apa, handphone merek apa. Tapi setelah kita nggak tahu itu asli apa enggak, kadang-kadang kan dibungkus. Begitu ramah sekali seorang orang, kadang-kadang kelihatannya ramah. Ada teman saya mengatakan seringkali sulit Pak Iman membedakan kasih yang sungguh-sungguh dengan kasih yang pura-pura. Seorang cewek, seorang perempuan berkata pada saya, Pak Liman, saya temannya baik, sehingga mati dari dulu. Teman luar biasa baiknya. Lama-lama saya punya pacar, dipikir ya teman baik, ya dikenalkan sama pacar. Enggak tahunya disikat pacarnya, diambil pacarnya. Itu kejadian fakta yang saya seringkali diwaduli, saudara. Diwaduli diwaduli itu bahasa Jawanya. Dilaporin. Sehingga gitu. Seringkali teman baik segala macam seolah ada
dulu kasihnya luar biasa, tiba-tiba nikung dari belakang, saudara. Diambil pacaran, tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Saudara, di dalam dunia pelayanan misalnya, bukan dalam dunia bisnis, yang saya suka terjun dalam dunia bisnis itu, kalau sudah bisnis sudah nggak bisa diomong, saudara. Karena memang itu perlu uang semua, saudara. Semua pada berlomba-lomba untuk saling tikung menikung, saudara, kalau sudah dalam dunia keuangan atau bisnis, saudara. Tapi dalam dunia pelayanan, saudara, yang saya tahu hamba-hamba Tuhan itu ngerti Alkitab secara serius dan benar, saudara. Tapi seringkali kalau sudah masalah uang, masalah jabatan, masalah kekuasaan, seringkali tikung menikung itu pura-pura kasih. Teman pelayanan tuh begitu kasih, kalau saya melayani, nggak taunya ditikung dari belakang. Apa saudara pernah mengalami seperti itu? Fair aja, saudara. Seringkali saya khotbah ini seringkali ngelontoki orang. Saya tidak pekan itu nutupi kebaikan-kebaikan saudara. Itu maka ada seperti ini, saudara. Saya alami. Saya terjun di dalam dunia misi misalnya, di tingkat level lebih tinggi. Saya sebagai pengurus, saudara. Seringkali diwaduli juga oleh anak-anak buah saya ada di desa itu seringkali saling menjatuhkan, saudara, satu sama lain. Padahal sama-sama hamba Tuhan. Saya mengutus misi-misi itu urusan sekolah Alkitab semua hamba Tuhan yang saya utus di beberapa desa di Indonesia, saudara. Termasuk di Kalimantan. Kalau sudah ada pertemuan rapat sama saya tiap 1 tahun, 2-3 kali rapat sama saya sebagai pengurus, seringkali orang datang kepada saya pribadi ngomong, orang tuh gini. Waduh, rasanya menikung dari belakang. Padahal sama-sama melayani. Itu satu fakta yang saya lihat, aduh begitu banyak sekali kasih yang pura-pura. Padahal kalau sudah teman tuh rasanya akrab sekali. Guyang-guyu, mesam-mesem, rasanya enak gitu. Tapi belakangnya sudah tusuk dari belakang. Saudara. Itu banyak terjadi. Saudara. Dalam dunia pendidikan ya gitu juga. Saya juga terjun dalam dunia pendidikan, saya sebagai pengurus salah satu sekolah. Juga demikian juga banyak kepala sekolah satu dengan lain saling tikung menikung, saling menjatuhkan. Ada banyak sekali. Saudara, prinsip-prinsip Alkitab apa yang kita pelajari saudara malam ini supaya saudara tahu apa yang dimaksud dengan kasih yang tidak pura-pura, saudara. Saudara, di dalam ayat 9, saudara, 9a dikatakan, jangan pura-pura, katanya Alkitab mengatakan. Saudara, jangan pura-pura ini, kalau saudara membaca bahasa aslinya, itu digambarkan sebagai topeng. Saudara. Topeng itu di dalam sejarah pada Yahudi seringkali dipakai oleh tokoh-tokoh teater pada Yunani kuno. Saudara. Dia kalau menari itu dalam teater Yunani itu seringkali pakai topeng. Topeng itu menyembunyikan wajah aslinya. Saudara. Jadi tidak dikelihatkan, seringkali pakai topeng. Itu yang diartikan jangan pura-pura, itu dilambangkan topeng zaman dulu. Bahwa aslinya itu tidak nampak. Yang nampak itu kelihatannya begitu banyak setengah mati. Saudara, saya seringkali kalau tiap minggu pergi ke Trawas, saudara. Karena sering ke Trawas, di tengah-tengah Trawas itu ada lampu merah hijau itu di perempatan itu banyak orang ngamen-ngamen itu pakai pakaian topeng-topeng yang cantik-cantik gitu. Tapi itu orang laki yang membawakan, tapi tidak tahu itu orang laki. Tapi dalam topengnya seorang perempuan yang cantik. Itu gambaran kita. Kasih Kristen seperti itu. Seperti topeng yang dipoles demikian rupa. Sehingga tidak kelihatan aslinya. Saudara, apakah ini diperbolehkan oleh Tuhan? Jelas tidak boleh. Kasih orang Kristen tidak boleh pura-pura. Kasih orang Kristen tidak boleh memakai topeng. Itu katanya Tuhan. Ini bukan option, tapi betul-betul perintah. Kalau sebagai anak Tuhan, sungguh-sungguh jangan sampai kita melakukan kasih dengan pura-pura. Saudara, apa perintah dari Tuhan itu sulit? Saudara? Saya rasa nggak sulit. Saudara. Kalau saya membaca dalam Roma 8, 37, 39, Yohanes 15, 9-10, saudara, Yesus lebih dulu mengasihi kita. Saudara. Dan otomatis kita juga mengasihi sama manusia. Saudara. Ada 2 hukum dalam hukum Taurat. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan seluruh jiwamu, dengan kekuatanmu. Juga kasihlah sama manusia. Seperti kamu mengasihi diri pribadi. Saudara, ini perintah Tuhan. Jadi kalau kita ada di Zoom ini, saudara, jangan sampai ada dusta di antara kita, itu kata nyanyian. Saudara. Jangan ada suatu kasih yang pura-pura. Jangan mesam-mesam soal baik-baik dalamnya. Waduh, dikatakan perintah Tuhan Yesus seperti kuburan. Luarnya putih, bersih, dalamnya bangkai. Saudara. Itu kadang-kadang Tuhan Yesus mengatakan suatu ibarat seperti itu. Saudara. Jangan kita mengitu. Kasih yang murni harus kita jaga. Saudara, apa yang dimaksud dengan kasih yang murni, saudara? Kasih yang murni itu untuk memberikan sesuatu apa yang saudara punya, walaupun dengan orang-orang yang menjengkelkan.
Apa saudara punya harus saudara berikan pada orang-orang yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dalam arti kasihlah musuh. Walaupun orang itu menjengkelkan sekali, bencekno bahasa Surabaya, tetap saudara punya kasih. Kasih murni itu kasih tidak pandang siapapun. Kalau orang itu mengasihi aku, ya aku ngasih kamu. Itu bukan kasih yang murni, saudara. Itu kasih timbal balik. Kasih yang murni bahwa orang itu menjengkelkan musuh saudara sekalipun. Kalau musuh saudara menghadapi masalah, ya sudah, berikan saudara. Itu namanya kasih dengan tulus, dengan ikhlas. Itu yang dimaksud Tuhan Yesus sebagai anak Tuhan. Saudara, saya akan memberikan 3 hal secara koreksi, saudara. Apa yang saudara lakukan untuk menerapkan kasih yang murni ini, saudara? Kasih yang tidak pura-pura, saudara. Saudara, kalau saudara membaca di dalam ke-1, saudara. Kalau baca dalam ayat 9b, saudara. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itu satu hal yang saudara lakukan untuk menerapkan kasih yang murni. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Saudara sebagai orang Kristen, saudara harus merasa jijik terhadap kejahatan. Tetapi cinta pada kebaikan. Saudara ingat Tuhan kita, Tuhan yang begitu baik. Begitu mencintai saudara dan saya. Itu terutama saudara ingat, saudara. Tuhan datang ke dunia sebagai manusia, dia rela mati di kayu salib dengan darah yang tercurah katanya. Dikatakan di kayu salib, dia mengatakan sudah selesai, sudah lunas dibayar. Dia membayar dosa kita dengan upah yang begitu penderitaan yang luar biasa sekali. Sesuatu yang saya katakan berulang-ulang, yang tidak mungkin saudara dan saya lakukan, tapi Tuhan lakukan di kayu salib. Itu kasih Tuhan pada saudara yang paling mujizat, paling ajaib. Saya betul-betul di atas semua mujizat, saya katakan ini paling mujizat. Bahkan saya dan saudara ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Saudara, kalau saudara mengerti bahwa Tuhan Yesus menebus saudara dan saya, saudara juga harus mengampuni orang lain. Karena Tuhan lebih dulu mengampuni saudara. Saudara, kekristenan bukan masalah boleh atau tidak. Saudara. Tapi kekristenan adalah satu hati. Hati yang tunduk pada Tuhan atau tidak. Saudara. So, ada aturan hukum Taurat yang begitu banyak aturan. Tapi kalau hatinya tidak mematuhi, ya nggak mungkin bisa dilakukan. Saudara. Yang penting itu benar-benar hatinya. Tindakan itu dipenuhi dengan dari hati yang paling dalam. Saudara, saudara saya beritahu satu contoh bahwa kalau saudara niat hati itu, walaupun aturannya ketat luar biasa, kalau hatinya sudah jelek, ya jelek. Saudara. Aturannya tidak ada aturan, kalau sudah baik, ya baik. Saudara, saya umpamakan hutang lah. Saudara, zaman dulu sama zaman sekarang, saudara, hutang itu beda. Saudara. Zaman sekarang tuh saya lihat titik-titik pakai notaris, titik-titik pakai stempel, titik pakai meterai. Saudara. Hutang berapa? Saudara, walaupun notaris 10 notaris, kalau hatinya niat gambar nggak bayar. Saudara. Kenyataannya gitu, saudara. Walaupun saudara utang jiwa, oke, tapi kan hatinya tuh kalau nggak bayar. Zaman dulu ya, zaman saya bisnis dulu. Kalau ada saya di Kembang Jepun, kalau utang sama orang, tinggal sobek tanggalan harian tuh, sama cincin disobek itu ditulis. Padahal itu jutaan tuh, nggak ada tekenannya, nggak ada meterai. Kalau cincin juga buta huruf tuh, nggak ngerti huruf tuh, tapi ngerti duit tuh. Itu cincin model Kembang Jepun tuh, buta huruf, nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti apa, tapi duit ngerti tuh. Tapi itu satu hati yang kepercayaan yang sungguh-sungguh. Sekali hutang cuma sobek-sobekan tanggal. Tapi kalau hatinya membayar, ya bayar. Saudara. Itu yang saya maksud. Percuma sudah punya aturan, jangan ini. Tapi hatinya saudara busuk, ya tetap busuk. Itu keluar dari hati saudara terkasih yang murni, betul-betul kasih itu tulus daripada hal itu. Itu yang saya maksud dengan 3 hal. Yang ke-1, yang kedua. Kasih persaudaraan, kalau baca ayat 10. Saudara. Kasih dengan persaudaraan itu tidak boleh memandang ras. Saudara. Tidak boleh memandang bangsa, tidak boleh memandang warna kulit. Oh, itu suku Batak, itu suku Cina, itu suku Madura. Nggak bisa dikutukan. Semua anak Tuhan itu adalah saudara seiman. Walaupun saudara suku Jawa, suku Cina, suku Madura, Batak, kalau sudah kita mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah anak Tuhan sebagai saudara seiman. Kita pun satu dalam Tuhan. Dalam kitab Roma 8, kita berseru, ya Allah, ya Bapa. Saudara kita keyakinan satu Tuhan. Jadi kalau kita sadar bahwa kita satu Tuhan, saudara mau nggak mau kita harus saling mengasihi. Ada orang yang sakit kita doakan. Ada yang kekurangan bagaimana kita berkumpul untuk membantu. Ada banyak
take care. Jadi saling memperhatikan, itulah persekutuan yang indah. Itulah gereja. Gereja bukan perkumpulan seperti Lion Club atau Rotary Club yang sekedar senang-senang, hura-hura. Gereja bukan sekedar sekelompok orang sepeda pagi itu senang-senang makan-makan, tidak. Gereja dikumpulkan untuk Tuhan, bagaimana juga dalam kerohaniannya, juga dalam jasmaninya. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, satu gereja, aco tak aco percuma, saudara, kita bergereja di situ. Juga hamba Tuhannya juga memperhatikan, saling memperhatikan antar jemaat dengan pendeta. Itu dinamakan gereja yang sehat. Gereja yang sehat ada satu kasih yang murni. Satu sakit, semua sakit. Satu tubuh dikatakan. Itu yang dimaksud dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara. Bukan saja rasa persaudaraan, tapi kita di dalam ayat 10b kalau baca, ada penghargaan pada orang lain. Saudara. Menghargai orang lain. Saudara. Saudara, kalau sudah menghargai orang lain, dimulai dari diri sendiri. Saudara. Siapa diri kita pada depan Tuhan? Saudara, kalau kita sadar bahwa diri kita di depan Tuhan itu debu, saudara. Kita harus mengampuni orang lain, saudara. Siapa kita? Kita sudah diampuni oleh Tuhan tuh habis-habisan, saudara. Dengan darah yang mahal. Saudara. Kalau kita sudah pengkunya, musuhnya, tidak ampuni sampai mati, tidak mau ngampuni. Apa kita orang Kristen? Saudara? Saudara, ada teman saya, gitu. Sampai mati aku tidak mau ngampuni. Saudara, apakah itu sikap seorang anak Tuhan? Nggak pantas sikap seorang anak Tuhan. Apalagi gembala disakiti sama hamba Tuhan. Sampai dia bicara sama saya, sampai mati aku tidak mau melayani Tuhan dengan orang itu. Sudah satu kepahitan. Sudah orang Kristen tidak boleh ada satu kepahitan. Orang kita tidak boleh ada dendam. Kasihlah musuh-musuh. Ini bedanya dengan agama lain. Saya cek agama lain, tidak ada satu kata-kata kasihlah musuh. Kasihlah sesama ada. Saudara. Ada orang kasih mengasihi, ya sudah lumrah. Saudara. Kalau ke Kristen ini unik. Saudara. Kasihlah musuhmu. Saudara. Saudara, siapa bisa ngasih musuh? Tapi ini perintah. Saudara. Dan perintah tidak mudah. Tapi harus saudara lakukan. Mau tidak mau. Saudara. Maka jadi orang Kristen itu sangkal dan pikul salib. Saudara. Jika enak-enak. Saudara. Ini kasih. Saudara. Menempatkan orang lain itu sebagai tempat yang terhormat. Saudara. Jangan membunuh karakter. Saudara. Bagaimana caranya, saudara, untuk menempatkan orang lain dengan lebih dulu? Saudara, kita dimulai dari diri kita sendiri. Saudara. Kita harus juga banyak memaafkan. Saudara makin banyak belajar firman yang saya terangkan kembali, makin tahu bahwa diri saudara itu adalah orang yang berdosa. Kalau saudara orang tahu saudara orang berdosa, saudara tidak pernah mengampuni orang yang berdosa kepada saudara. Apa artinya? Saudara? Orang yang tidak pernah belajar firman Tuhan, yang cuma Kristen KTP atau Kristen cuma kayak orang Jawa, orang Surabaya bilang tuh Kristen rok-rok asem ya. Apa Kristen cuma sekedar cuma ke gereja pulang rutinitas lah. Orang Kristen tidak punya satu konsep yang benar, saudara. Sehingga dia mempunyai satu konsep bahwa dia nggak mengampuni, dia mempunyai satu pengetahuan sendiri, saudara. Dia tidak perlu banyak belajar firman, sehingga tidak mengerti akan maksud daripada Tuhan. Saudara, karena banyak belajar firman, makin tahu bahwa saudara itu orang paling berdosa. Dan kalau saudara tahu saudara orang yang paling berdosa, saudara harus mengampuni oleh banyak orang yang berdosa pada saudara. Saudara jangan menjadi orang sombong secara rohani. Betul-betul saya terapkan ini, saudara. Betul-betul saudara tahu di hadapan Tuhan itu saudara debu, nggak ada apa-apanya. Saudara. Saudara jangan pernah sombong sedikit pun, apalagi sombong kerohanian. Ada pendeta yang sudah top sombong nyamit-nyamit. Saudara jangan pernah berpikir itu. Jangan sembarangan menilai orang. Saudara. Terus saya katakan sulit untuk menilai orang. Saudara. Dari casingnya saudara dibujuk, bisa kena dibujuk kena. Saudara. Yang tahu itu hanya Tuhan, saudara. Yang menilai seorang. Menilai seorang itu wajahnya ganteng, ayu. Gak tahu nyolongan. Saudara. Ada banyak seperti itu. Saudara. Banyak sekali. Welek tapi api. Ada juga seperti itu. Tapi nggak bisa ditentukan oleh casingnya. Saudara. Baru saudara, kalau saudara ingin tahu lebih dalam, itu tanya pada sopirnya, atau tanya pembantunya, atau tanya pegawainya. Yang kumpulan tahunan, atau tanya nyonyanya. Saudara, yang paling tahu. Model saudara seperti apa, itu baru tahu. Kalau sekedar ketemu itu, casing itu banyak sekali. Saudara ayat 11 dikatakan, hendaklah kamu punya roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Saudara. Orang lain minta saudara jalan 1 mil, jalanlah 2 mil dari Tuhan. Saudara menyala-nyala, berarti kalau ada orang lain mencela saudara, saudara jangan abaikan. Dikatakan ayat 11 dikatakan, fokus objek pelayanan saudara itu pada Tuhan. Bukan pada manusia. Saudara. Kalau saudara melayani Tuhan dengan objeknya manusia, saudara akan kecewa. Sangat kecewa. Pak Hari mengadakan Zoom di sini.
Kalau Pak Hari cuma objeknya untuk menyenangkan orang, suatu saat kecewa. Pasti ada bencekno dari semua Zoom ini, mesti ada bencekno. Di gereja sudah ada lalang dan gandum. Jangan kira gereja itu gandum tok, banyak lalangnya. Itu kenyataan. Tapi kalau Pak Hari memfokuskan pada Tuhan, nggak peduli Pak Hari ditekung, di fitnah, tetap melayani. Karena apa? Karena fokusnya pada Tuhan. Kalau pada manusia itu banyak kecewanya. Di dalam ayat mana saya tidak tahu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang kaya seringkali menyetir gereja itu banyak saya jumpai. Setelah saya bersaksi sedikit mengenai orang kaya, bukan saya benci orang kaya, enggak. Ini maksud orang kaya yang sembrono dalam gereja, mengatur-ngatur orang luar biasa. Bahkan pendetanya pun diatur secara luar biasa. Ini saya ngalami sendiri karena saya sebagai majelis. Ada orang kaya satu gereja, nggak punya AC gereja itu. Ini fakta, bukan fitnah. Orang kaya itu bilang, sayang beli AC semua. Wah, saya jadi majelis senang setelah AC dibeli di satu gereja dibeli semua, dipasang AC, waktu tidak ada AC semua. Saya bangun gereja tidak ada AC-nya, saya pasang AC semua, dipasang AC semua. Saudara yang jadi pendonor orang kaya tuh gemuk seperti saya loh. Orangnya gemuk 100 kilo lebih, saudara. Lah orang gemuk itu kan enggak orang gemuk itu kan enggak seneng sumuk ya, masih sumuk bahasa Surabaya, bahasa Indonesia apa, enggak seneng gerah ya. Mesti dingin tuh. Dia punya AC, saudara, yang dia tahu dia AC dibeli, saudara. Disetel kira-kira 15 derajat, saudara. AC-nya semua 15 derajat semua. Dan remote-nya dibawa sama dia, saudara. Saudara dipikir saat gereja itu lemu kabeh, saudara. Saudara di gereja ada yang kurus, saudara. 14 derajatnya kademen, saudara. Ya siapa yang bilang tahan? Tapi pendetanya berani sama orang kaya itu. Orang kaya bilang, saya beli AC, saya nyetel AC, saya ngontrol AC. Saudara, saya bilang sama orang kaya saya bilang, saya majelis, sudah pretel AC, gak pakai AC, gak pakai. Aku bilang gitu sama orang. Aku terang-terang katakan begini, siapa yang berani? Sudah coplon AC daripada AC tapi dipegang remote-nya dipegang orang kaya itu. Saudara, ini terjadi sungguh, saudara. Kadang-kadang yang lucu, saudara. Kadang-kadang merasa dia kaya, merasa dia mengontrol gereja, sakarpe dewek, saudara. Pendetanya pun takut, saudara. Saudara, ini pernah terjadi, ini betul-betul terjadi. Di depan gereja itu banyak kursi, 2 orang disediakan sama pendetanya untuk orang kaya. 2 orang disediakan khusus untuk orang kaya. Saudara, kalau memang gerejanya sepi, tidak ada masalah ya, saudara. 2 orang kaya masuk duduk 2 orang. Terus pada waktu itu ramai gereja, saudara. Penuh gereja waktu itu Natalan saya. Waktu itu gereja. Saudara, orang kaya itu 2 kursi tetap dikosongkan, saudara. Padahal sudah penuh semua, banyak yang berdiri. Tetap juga begitu orang kaya datang telat tuh diduduk. Waduh, belum. Itu sudah pendeta macam apa, model apa. Saya sebagai majelis tak usir. Saya orang yang terang-terangan. Saudara. Ini gereja bukan gerejamu. Ini kursi bukan kursimu. Ini gereja untuk persekutuan kudus dan untuk semua orang. Saudara, itu kasih yang murni. Kasih bukan pura-pura, saudara. Seorang pendeta pura-pura kasih pada orang kaya. Pendeta sering kali gitu. Ya sudah, orang kaya banyak uang dikasih, tapi pura-pura dia tidak mengasihi itu. Saudara, kita kasih pada semua orang, kaya atau tidak kaya, miskin tidak miskin, semua kasih. Itu yang Tuhan mau, saudara. Dan kalau saudara sudah fokusnya pada manusia, semua akan kecewa. Ada banyak yang mencela, saudara. Sedikit-sedikit salah. Sedikit-sedikit salah. Itulah kondisi manusia. Tidak ada betulnya istilahnya, saudara. Apapun dari sudut manusia, saudara ngeladeni manusia. Jemaat diladeni, jemaat satu kepingin diladeni, buyar saudara gereja. Saudara. Coba fokuskan pada Tuhan pelayanan saudara. Fokuskan pada Tuhan. Jangan sampai terlena oleh satu orang kaya atau orang yang menyetir saudara. Saudara jangan takut pada manusia. Kebutuhan saudara bukan tergantung pada orang kaya, tapi tergantung pada Tuhan. Burung di udara pun dipelihara Tuhan. Saudara, mengapa pendeta-pendeta takut, saudara? Ngapain takut pada keuangan itu? Kalau orang bicara, iya Pak Liman enak, Pak Liman bisnis sendiri, kerja sendiri, nggak takut. Bukan masalah itu, saudara. Saya nggak takut, bukan saya orang usaha pun enggak. Jangan takut, pendeta nggak punya kekurangan, saudara. Saya bilang sama anak saya jadi pendeta, saudara. Pendeta itu tidak mungkin kaya. Aku bilang gitu. Kalau pendeta kaya, pendeta brengsek itu. Kalau pendeta tidak mungkin kaya juga, tidak mungkin miskin itu. Itu sudah patokan, saudara.
Soalnya kalau seorang pendeta itu kaya, pasti nggak beres. Sudah, saya jamin, nggak beres pasti. Karena fokusnya bukan uang. Fokusnya kalau sudah kaya, saudara, waduh, pikirannya duit tok isi di otak. Kapan belajar firman-Nya? Kapan udah firman? Ferrari-nya dilus-lus tiap hari, dilap-lapi. Entek waktu itu. Seorang pendeta, waktu teman saya di Surabaya, seorang pendeta, dia punya Ferrari. Punya itu yang paling mahal 8 miliar itu apa ya? Lamborghini. Waktu ketemu sama saya itu karena satu kelas sama saya di Ubaya. Saya nggak sungkan-sungkan, walaupun dia teman saya. Kamu punya Lamborghini di Surabaya bikin apa? Surabaya macet kok pakai Lamborghini. Surabaya cukup kijang. Nggak perlu Lamborghini, dan Lamborghini 8 miliar. Jual Lamborghini, banyak gereja di desa itu perlu bantuan. Betul. Yang jual Lamborghini 8 miliar, 100 gereja dibuka di desa. Dan itu sudah banyak saya alami di desa, banyak orang membutuhkan itu banyak sekali. 50 juta bagi desa itu sudah besar, saudara. Bagi orang kota nggak ada artinya uang, tapi bagi di desa 50 juta sudah ada gereja. Bangunan sudah ada, kan dikerjain sendiri. Sudah itulah segambaran sebagai anak Tuhan. Kelihatannya berkhotbah tapi kasihnya nggak ada kasih sama orang. Kasih untuk diri sendiri bagaimana nggak puas-puas. Terus yang terakhir, ayat 15. Ayat terakhir dikatakan bersukacita pada orang yang bersukacita, menangislah pada orang yang menangis. Saudara, saya tanya di Zoom ini, saudara bisa menjawab ya pertanyaan saya. Lebih sukar mana, saudara? Saudara bersukacita pada orang yang bersukacita atau menangis pada orang yang menangis? Saudara? Secara fair, secara jujur, nggak boleh pura-pura. Saya tanya pada siapa yang menjawab di Zoom ini. Lebih sukar mana saudara melakukan bersukacita pada orang yang bersukacita atau menangis pada orang yang menangis? Secara jujur, ngomong sama saya. Ini pertanyaan supaya ada satu interaksi. Siapa yang bisa menjawab? Mungkin Bu Mimi ini yang pintar jawab. Nomor 1. Yang mana yang lebih sulit? Nomor 1. Nomor 1, Pak Ari. Ya. Betul. Bu Mimi nomor berapa? Yang lebih sulit mana? Pak Mimi. Nomor berapa yang sulit dilakukan? Oh. Pertanyaan saya, bersukacitalah pada orang yang bersukacita, menangislah pada orang yang menangis. Pertanyaan saya, sulit mana yang sudah lakukan? Bersukacita, menangis. Sulit mana yang sudah lakukan? Ini pertanyaannya. Yang mana yang sulit dilakukan? Maksudnya saudara itu melakukan bersukacitalah pada orang yang bersukacita, menangislah pada orang yang menangis. Pertanyaan saya, sulit mana dilakukan? Nomor 1 atau nomor 2? Yang nomor 1 tadi, bersukacitalah pada orang yang bersukacita. Menangislah pada orang yang menangis. Sulit mana yang saudara lakukan? Kalau saudara mengalami ini. Yang mana yang sulit, saudara? Saya tanya secara jujur. Mana yang sulit saudara lakukan? Yang sulit itu sebetulnya yang nomor 2. Tapi kita hidup harus merasakannya juga. Ya, yang sedih, yang nomor 2 itu. Yang sedih kita harus ikut juga merasakannya. Supaya kita bisa saling mendoakan, menguatkan, merangkul gitu. Itu betul. Nah, maksud saya yang sulit dilakukan. Sulit dilakukan itu yang mana? Yang bersukacita atau menangis itu yang saya maksud itu. Yang sulit saudara lakukan. Seringkali sulit saudara lakukan. Mana? Sukacita atau menangis? Pak Hari bilang nomor 1. Sulit sekali orang bersukacita pada orang bersukacita. Itu Pak Hari, pendapatnya Pak Hari. Pendapatnya Bu Mimi apa? Itu nomor, pendapat saya, kalau saya sih ya nomor 2. Nomor 2 ya. Apa itu pendapatnya Bu Mimi, enggak apa-apa. Itu ayat 15 katakan bersukacita pada orang bersukacita. Menangislah pada orang menangis. Sudah saya kalau jumpai secara fakta, saudara. Bukan berarti saya menghargai Bu Mimi, bisa juga bisa. Tapi kebanyakan saya ambil rata-rata sulit untuk bersukacita pada orang bersukacita. Sulit setengah mati. Kalau ada tetangganya atau teman sepelayanannya tiba-tiba punya rumah, punya Mercy itu, mesti rasa-rasa. Ini saya tahu sendiri, saudara. Apalagi kaum ibu, saudara. Sudah punya ibu, sudah punya Mercy. Oh, itu uang dari mana itu? Oh, saya enggak. Saya kok tidak dikasih Mercy sama Tuhan. Itu kok pakai Mercy ya baru. Itu punya rumah gede. Itu diurus, saudara. Masanya dia tidak bersukacita pada orang yang bersukacita. Saudara. Tapi kalau menangis, pada menangis, waduh, ada orang susah. Rasanya malah sedih gitu. Ya sudah, hati-hati ya, jangan gini ya, jangan sedih. Pura-pura, saudara, seringkali. Cuma kepura-pura itu muncul supaya orang punya interaksi. Ini bukan saya nganu pura, ini secara banyak. Kalau ada orang sedih, wah dilus-lus, itulah Tuhan menolong saudara. Kalau ada orang sukacita,
Boleh lotre umpamanya berapa miliar. Waduh kok Tuhan ngasih dia lotre, kok enggak ya? Wah, boleh hadiah banyak itu. Waduh kok aku enggak? Seringkali kita gitu tuh. Seringkali kalau orang lain bersuka cita, seringkali kita tidak bersuka cita, bahkan iri, saudara. Iri itu saya waduh sama Tuhan. Loh kenapa Pak Hari kaya ya? Kenapa Pak Hari jadi dokter, aku kok jadi kere gini? Kok jadi melarat gini? Seringkali itulah keadaan, saudara. Kalau ada orang nggak punya, waduh kasihan ya itu, saudara. Itu sedikit kesaksian, saudara. Saudara memang kalau saudara punya uang, saudara ada banyak teman, saya katakan tuh. Waktu saudara jaya, aku temannya banyak sekali. Begitu saudara jatuh, itu tahu itu teman atau tidak. Katanya orang Belanda, Frit and Frit ya. Nanti apa ya? Kalau saudara jaya, kuat, uangnya banyak, itu banyak orang senang pada saudara. Apa saudara ucapkan itu rasanya seperti emas, saudara. Hebat Pak Liman. Tapi begitu Pak Liman nggak punya duit, apa diomong was percuma diomong itu omongannya orang nggak punya. Itu seringkali gitu terjadi di dalam dunia seperti itu. Itulah kita. Apakah Tuhan seperti itu? Saudara tidak. Kita murni, saudara. Bersukacitalah pada saat saudara seiman kita mempunyai suatu keuntungan, kita juga bersyukur pada Tuhan. Puji Tuhan, Pak Hari jadi dokter. Puji Tuhan, Bu Pungki jadi ini. Puji Tuhan, Mimi jadi ini. Itu anak Tuhan. Pada waktu kesusahan, Tuhan tolong. Betul-betul satu kemunian, bukan dipura-pura, bukan sekedar cuma apa ya, lambe-lambe abang ya bahasa Surabayanya itu. Apa Bu Pungki diterjemahkan lambe-lambe abang itu bahasa Jawanya itu apa ya, pura-pura itu lambe-lambe abang. Bahasa basi. Bahasa basi ya, betul, bahasa basi. Itu lambe-lambe abang. Ya. Saudara, bila firman menjadi kekuatan bagi saudara dan saya supaya di Zoom ini tidak ada kepura-puraan. Tidak ada dusta di antara kita. Semua tulus, semua kemurnian, semua mengasihi Tuhan, semua fokus pada Tuhan. Pak Hari juga fokusnya pada Tuhan, Bu Pupi melainkan fokusnya pada Tuhan, Bu Pupi fokusnya pada Tuhan, semua pada Tuhan. Kalau di Zoom ini semua pada Tuhan, Zoom ini tidak akan berakhir, saudara. Nikmat berkumpul dengan saudara seiman semuanya untuk Tuhan. Karena bukan untuk diri kita, bukan untuk semua manusia, tapi untuk Tuhan. Bila firman itu menjadikan kekuatan bagi saudara saya. Saya kembalikan pada Pak Hari, atau ada tanya jawab, ada tanya yang mungkin kurang jelas, atau bisa memberikan sharing, itu yang saya perlukan, karena banyak pengalaman dari saudara, saya belajar dari saudara. Amin, saudara. Ada yang tanya, ada yang nambahi atau ngurang, apa bukan ngurangi. Tinggal Pak Sony ngamuk nambah ngurangi informasi. Ada lagi pertanyaan yang berkaitan dengan ini atau yang silakan, tidak? Bu Lydia. Ada yang bisa saya jawab loh. Dimoderatorin Bu Lydia. Kan? Saya nggak tahu, jadi saya nyimak aja. Enggak, maksudnya siapa yang mau bertanya, siapa yang ini. Iya, saya kan nggak mau tanya apa, kan tidak ngikutin dari awal. Maksudnya yang lain dimoderatorin. Oh. Moderator. Ibu yang Baik. Ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing atau mungkin kesaksian? Ya itu. Ini banyak kesaksian. Ada yang mau kesaksian? Yuyun mau kesaksian? Silakan, mau kesaksian atau mau bertanya atau mau sharing. Ayo, siapa yang mau bertanya? Pak Hari mau bertanya mungkin. Kalau tidak ada, kita tutup ibadah kita ya. Boleh begitu? Nah, Ibu Yuyun. Pak Tommy tuh. Pak Tommy, ada Pak Tommy kah? Ada. Pak Tommy. Shalom. Ya. Salam Pak. Ya, kalau saya pribadi, apa yang disampaikan Pak Leman itu cukup saya pahami ya. Saya jadi dalam hal ini saya benar-benar tidak memiliki alasan untuk bertanya apapun.
Karena kalau kita berbicara kasih, Tuhan itu memang mutlak ya, nggak bisa ditawar-tawar. Ya, semua kita ada dalam ujian mengasihi. Tinggal bagaimana setelah kita mendengar firman Tuhan ini, apakah kita mulai mau menerapkan itu dalam kehidupan kita, atau kita justru hati kita menolak. Seperti itu toh. Yang pasti firman sudah diberitakan bahwa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama itu adalah sesuatu yang mutlak, yang nggak bisa kita tawar-tawar. Bahkan musuh kita pun harus kita kasihi tadi, katanya seperti itu. Ini bukan pekerjaan mudah, tapi ini titah, ini perintah. Ya mau nggak mau, kita harus belajar mau melakukan. Saya kira seperti itu. Dan saya yakin saudara, kalau kita mau melakukan itu dengan mengikut sertakan Tuhan, pastilah Tuhan akan memberkati kita. Artinya mungkin bahasa dunia bilang, nggak bakalan miskin lah kita kalau kita mengasihi sesama kita. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Leman. Tuhan memberkati. Sama-sama, terima kasih. Ada yang lainnya? Yang lainnya? Mumpung Zoom ini belum libur ya Pak Ari ya. Minggu depan sudah libur ya. Tanggal 20 terakhir, Pak. Minggu terakhir ya. Iya. Berarti terakhir khotbah saya ini ya. Ya Bu ya. Iya. Bu Neneng, ada mau ditanyakan? Neng. Salam. Mbak Endang. Salam. Ya. Salam. Nggak ada yang ditanyakan. Jadi saya nggak buka kamera ya, capek banget ini Firman. Cuma nyimak aja. Tuhan berkati Bapak Ibu, terima kasih. Silakan Bu. Ini Pak, saya mau bersaksi nih Pak. Iya. Banyak orang pendeta ya ngomongannya manis sekali. Tapi udah manis itu entah kalau udah lama sedikit langsung nusuk orang Pak. Yang Bapak bilang juga begitu tuh. Kurang keras Pak, kurang keras Pak Ari. Suaranya kurang keras Pak Ari. Apa? Suaranya kurang keras. Enggak, banyak pendeta mulutnya manis tapi hatinya busuk gitu Pak. Oh, iya. Iya. Supaya pendeta hatinya serigala gitu Pak ya. Bukan gitu, janji tapi nggak, janji itu nggak ada yang tepatin Pak. Nah gitu ya, saya kan pernah pergi ke grup lain nih, grup Wood Light Generation sama GODKKMI ya kan, itu semua waduh, bentang-bentang saya dokter dari Australia yang menikmati uang saya itu Pak gitu. Mengerti Pak pendapat saya Pak. Oknumnya itu, oknum Pak Ari. Ya oknumnya itu ya pertama yang ngomongnya manis-manis udah dibelikan, udah diituin semua. Nah itu menusuk saya di belakang tuh Pak. Maka itu saya hilang umat kami gitu Pak. Itu makanya saya sudah bilang Pak Ari, kalau Pak Ari ngadakan Zoom ini cuma fokusnya pada manusia, saya bilang dari tadi kecewa pasti. Ada banyak orang seperti itu. Kalau sudah tergantung manusia kecewa. Makanya pada waktu sebelum Pak Ari kan masukan saya toh. Kan Pak Ari tahu sendiri saya sering berdebat dengan teman saya yang masukan itu. Kalau sudah masuk kebenaran saya tidak peduli teman Pak. Teman baik apapun juga kalau itu sudah ada kebenaran saya memegang kebenaran daripada teman. Bukan berarti saya tidak teman-teman enggak. Tetap saya menghargai, tapi kebenaran adalah kebenaran. Dan tidak boleh dikompromikan dengan manusia, tidak boleh dikompromikan dengan teman, siapapun. Kebenaran adalah kebenaran. The truth is the truth. Harus dilaksanakan dengan baik-baik. Maka itu kalau melayani manusia, fokusnya pelayanan semua pada Tuhan, saya katakan. Tidak akan pernah kecewa.
Walaupun Pak Ari ditekung, walaupun Pak Ari ditipu, walaupun Pak Ari disakiti, tidak pernah kecewa karena fokusnya pada Tuhan. Dan Tuhan tidak mengecewakan saudara. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Benar, Pak. Saudara, kalau saudara melihat Tuhan Yesus begitu cintanya pada saudara saya. Saudara, setiap kali saya membicarakan khotbah, setiap kali saya menunjukkan air mata. Karena Tuhan itu cintanya pada saya luar biasa. Saya dulu agama Buddha dimasukkan ke agama Kristen, bagi saya itu merupakan mujizat yang paling besar dalam hidup saya. Sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan, Tuhan lakukan. Bagi saya itu merupakan satu kenikmatan yang tidak tara. Maka saya melayani Tuhan, entek-entekan loh. Istilah Jawa itu habis-habisan loh. Nyawa pun ya sudah entek-entekno sekali. Untuk Tuhan, karena Tuhan tuh saudara tidak bisa apa-apa. Membalas kasih Tuhan di salib itu tidak ada yang bisa dibalas. Ada orang semua, aku melayani Tuhan kok ini. Sudah tidak ada apa-apa di depan Tuhan. Kalau sudah bicara Tuhan itu tidak ada apa. Kita ini debu, sudah tidak ada apa-apanya. Maka sudah melayani sedikit kita sombong luar biasa. Pendeta sudah terkenal sombong luar biasa. Sudah tidak ada apa-apa. Semua itu karena Tuhan. Maka sudah kita fokusnya pada Tuhan, kita habis-habisan untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Itu yang saya maksud, Pak. Maka Pak Ari jangan kecewa. Manusia gitu modelnya manusia. Manusia itu berdosa, dari solonya sudah dosa. Dosanya dari solo, dari zaman Adam sampai Adam Malik ya dosa kabeh. Dosa kabeh. Tidak ada dosa. Nah, maka itu kalau fokusnya pada manusia, tergantungan pada manusia, sudah kecewa. Bahkan saudara jangan tergantung pada suami, juga tergantung pada istri, tergantung pada anak. Tidak ada satupun tergantung. Kecuali tergantung pada Tuhan. Tergantung pada suami pasti mengecewakan. Tergantung pada istri pasti mengecewakan suatu saat. Tergantung pada anak pasti mengecewakan. Semua fokusnya pada Tuhan. Semua fokus pada Tuhan. Sehingga apapun keadaan, situasi, kondisi apapun yang terhadapi, saudara jalan itu kata-kata ayat menyalah-nyalah dalam pelayanan. Tidak peduli disikat sama orang, tidak peduli ditipu, terus jalan. The show must go on. Walaupun anjing menggonggong, jalan terus, kabilah itu katanya. Orang Surabaya kan nekat sekali, jalan tetap jalan terus. Itu. Apapun juga. Itu yang masuk Pak Ari. Jangan pernah kecewa. Itu manusia biasa. Sudah ditikung, ditipu tuh. Banyak saya pengalaman. Dulu saya lihat pendeta, saya banyak berkata pendeta itu rapi-api gitu. Begitu saya masuk dalam pelayanan, masuk lebih dalam, masuk dalam sinode. Waduh, ternyata sudah masalah kekuasaan, masalah uang. Waduh, sudah ngalah dunia, saudara. Banyak ikut-ikutan, banyak salib-saliban. Aduh, waduh, bahasa rohnya kenceng, tapi sudah masalah keuangan buyar kabeh. Tidak ada bahasa rohan. Itu terjadi. Faktanya gitu, saudara, emangnya. Saya memang kayak gitulah. Itu, Pak. Bu Mimi, saya kok seneng apa komentarnya Bu Mimi, saya banyak nasihatnya di apa ingin tahu menambahi gitu. Apa ada kesaksian apa ibu lain. Ayo Bu Yuyun. Ci Yuyun. Mau bersaksi? Bu Mimi dari Padang ya? Ya Bu, kalau nggak salah itu ya. Dari Padang ya? Iya, nggak dengar iya. Pak. Kurang Iya, kuat suaranya, nggak dengar. Dari Padang Bu Mimi ya? Iya, dari Iya. Padang, di Padang. Nah itu Bu Mimi, komentar Bu Mimi atau kesaksian, nah, atau apa komentar supaya ada suasana ini mau liburan soalnya. Pendengar suara Bu Mimi. Ya. Salam Pak Leman Handoko. Firman Tuhan yang disampaikan cukup memberkati saya, memberkati kita semuanya. Melalui firman Tuhan yang kita dengar tadi, itu membangun iman kita juga, ya. Jadi kita setiap anak Tuhan tidak boleh sombong, harus penuh kasih dan beriman. Jadi firman Tuhan yang disampaikan cukup memberkati saya, memberkati kita semuanya. Nah, saya juga salam kenal. Dan saya ada di Padang memang. Jadi firman yang cukup membangun bagi kita satu sama lain. Jadi kalau mengenai kecewa, ya sebetulnya kalau mau dibilang kecewa, kita pun selalu kecewa dengan orang yang tertentu. Banyak kita kecewa. Tapi kita yakin dan percaya karena kita anak Tuhan,
Kita nggak perlu kecewa. Kenapa? Karena dia juga ciptaan Bapa di surga. Seperti kita. Dicubit juga mesti sakit. Jadi kalau kita kecewa dengan dia, nggak perlu. Kita hanya perlu mendoakannya. Hidup kita mengandalkan Bapa di surga, ya. Biar Roh Kudus, Roh Allah yang kekal, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, ya. Dan kita selalu berdoa. Kalau orang itu mengecewakan kita, kita mendoakan, Bapa, dia juga anakmu, dia biji matamu, jamah dia, selamatkan dia juga, ya. Jadi kita nggak boleh kecewa. Kadang kita mengampuni, kita harus mengampuni. Karena kita kesalahan kita sama Bapa di surga aja, Bapa di surga mau mengampuni kita. Sampai 2000 tahun yang lalu, ya Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini. Dia rela dicambuk, rela disalibkan demi menebus dosa dan kesalahan saya, kesalahan kita orang-orang yang berdosa ini. Jadi kita harus mengampuni. Memang setiap pembicara yang pengampunan itu, kadang kita ngomong enak ya, mengampuni. Kadang di hati kecil kita itu yang terdalam, itu susah untuk mengampuninya ya. Tapi kita punya Bapa di surga. Kita berdoa, Bapa, saya mau mengampuni orang itu. Tapi saya kok di hati kecil itu kayak rasanya belum mengampuni. Curahkan Bapa Roh Kudus, curahkan dari hati, curahkan dari surgawi, Bapa, roh pengampunan itu taruh di hati pikiran saya agar saya sanggup untuk mengampuni orang yang melukai dan mengecewakan saya. Ya, nah itu langsung tidak ada. Karena kalau kita kecewa dengan sesama kita manusia siapapun dia, ya nggak perlu, itu menjadi penyakit aja bagi kita nanti lama-lama, ya. Jadi kita hidup mengandalkan Bapa di surga, ya, berdoa dan beriman penuh kasih. Nah, beriman itu apa? Kita selalu beriman, berdoa, ya, mengandalkan Bapa di surga dalam hidup kita, ya. Nah, penuh kasih. Kasih itu apa? Bukan karena harus kasih uang aja, bukan. Kasih itu saling mendoakan, saling merangkul, saling menguatkan satu sama yang lain. Itu artinya kasih. Saling memperhatikan, itu namanya kasih. Nah, nanti Tuhan Yesus datang kedua kali dalam permai yang indah, kita nggak tahu kapan datangnya kan. Nah, dia datang itu bukan hanya Bapak, nanti kedua kali ya Tuhan Yesus kan datang ke dunia ini ya. 2000 tahun yang lalu dia rela disalib, dicambuk demi menebus dosa dan kesalahan kita. Ya, dan Tuhan Yesus telah bangkit ke surga, mencurahkan api urapan Roh Kudusnya memenuhi kita. Nah, satu saat nanti Tuhan Yesus kapan datangnya kita nggak tahu, untuk menjemput semua umat pilihannya. Nah, nanti dia nyari apa? Bapak waktu Tuhan Yesus datang, dia nyari kasih dan iman. Adakah kutemui kasih dan iman? Bukan dia cari kamu cantik, kamu ganteng, kamu kaya raya, kamu pinter. Enggak, dia hanya cari kasih dan iman. Nah, iman apa itu? Kita berdoa sungguh-sungguh, serahkan permasalahan hidup kita apapun dalam tangan kasih Tuhan. Nah, kasih apa? Kasih itu harus saling merangkul, saling mendoakan, saling mengingatkan satu sama yang lain, saling memperhatikan gitu. Jadi kita nggak boleh menghakimi siapapun. Bapak di surga nggak mau. Kita nggak perlu menghakimi, ya. Kita tetap mengasihi. Kalau orang melukai kita, rasanya sakit memang. Ini orang kita udah baik, dia kok nggak ngerti. Apalagi kadang kita menghadap ngerti, tapi kita penuh kasih, kita berdoa. Bapak, aku mendoakan orang ini, orang ini, orang ini. Jamah dia Bapak, supaya dia diselamatkan juga, urapi dia, tutup bungkus dengan darah Yesus. Roh Kudus berkarya di dalam hidupnya. Roh Kudus, Roh Allah yang kekal dalam hidup kita. Bapak di surga mengetahui keadaan kita. Saat ini kita ada di forum di surga itu senang melihat anak-anak Tuhan lagi saling melayani, memuji Tuhan, meninggikan Bapa di surga. Jadi kita nggak perlu kecewa dengan siapapun, ya. Jadi kita harus mengampuni dengan setulus hati kita. Dari kecewa itulah yang membuat kita jadi penyakit. Satu. Jadi kita tidak perlu kecewa. Ada lagunya, tak pernah kecewa, ya, mengiring Yesus.
Jadi kalau memang kecewa, ya kita nggak usah kecewa lah. Tuhan tolong saya mau ngampuni orang ini, berkati orang ini, jamah dia, selamatkan dia juga Bapak. Karena dia adalah biji matamu. Nah, Bapak itu sangat sayang sama kita. Kita semua. Kalau Bapak sudah nggak sayang sama kita, ya ciptaannya, Tuhannya Maha Kuasa, Tuhan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan rela ditambut, rela disalibkan demi menebus dosa dan kesalahan kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan segala sakit penyakit kita apapun. Memang di dalam hidup kita ini kadang ada pergumulannya, tapi kita yakin dan percaya setiap pergumulan kita itu sudah selesai di kayu salib 2000 tahun yang lalu oleh Bapa di surga. Cuman kita hidup harus memperjuangkan karena daging ini lemah, roh penurut. Jadi kita harus memperjuangkan, selalu berdoa, mengucap syukur, bersekutu dengan saudara seiman. Jangan pandang kecewa apapun. Karena kita kadang memang kita bisa kecewa, tapi tidak mau kecewa. Karena kecewa itu hanya menimbulkan sakit penyakit nanti akhirnya. Kita hanya menyerahkan kepada Bapa di surga. Nah, setiap kita berdoa, ya, itu agama lain Tuhan. Bapak, jamah anak Tuhan di mana hamba-hamba Tuhan, dijamah, dilindungi, diurapi, tutup bungkus dengan darah Yesus, diberkati, dicukupi setiap kebutuhan kekurangannya, ya, dipulihkan hati pikiran rumah tangga kehidupannya, diberkati kesehatannya. Karena apa? Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Esa, Raja di atas saja. Tuhan segala permasalahan apapun kita serahkan di dalam tangan kasih-Nya, ya. Bapa Tuhan Yesus, Bapa di surga, Dia mencukupi setiap kebutuhan kekurangan kita, menyelesaikan segala persoalan masalah apa saja dalam kita, ya, mencukupi dan menyembuhkan segala sakit penyakit apa saja dalam kita. Kita yakin dan percaya, berseru mengandalkan Bapa di surga dalam hidup kita. Jadi kita selalu mengucap syukur dengan saudara seiman. Kita harus saling mendoakan, saling menguatkan, tidak boleh menghakimi siapapun, ya. Kita saling mendoakan, menguatkan, merangkul. Itu Bapa di surga mau. Nah, kemauan Bapa di surga itu kalau bisa seluruh dunia ini ciptaannya, langit dan bumi isinya dan diri kita itu semuanya diselamatkan. Karena Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu, telah menyelamatkan kita, menebus dosa saya dan kita semua. Seluruh dunia ini kita doakan juga, setiap berdoakan supaya semuanya kuat, sehat jasmani rohani, dan masa pandemi ini juga berlalu, tidak ada, anak-anak Tuhan semuanya kuat sehat dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Karena kita yakin dan percaya, ya, masa depan kita ada di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Bapa di surga. Kita telah menerima masa depan yang baik, yang benar, dan yang cerah, ya, sampai selama-lamanya, sampai punya anak, cucu, cicit, buyut-buyut selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus di alam permai yang indah kedua kali, kapan kita nggak tahu. Jadi kita yakin dan percaya kita adalah anak Tuhan, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ya. Dia sangat mengasihi kita. Ya, dia suka kita memuji, memuliakan namanya. Jadi saya yakin dan percaya, ya, di 2 Filipi 9 ayat 11 mengatakan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Tuhan adalah Yesus juru selamat kita, penebus dosa dan kesalahan kita. Jadi kita ini anak-anak Tuhan. Kita penuh sukacita memuji Tuhan apapun, terus syukur, nggak perlu menghakimi siapapun, ya. Kita mengampuninya, kita mengasihinya dengan setulus hati kita. Dan Bapak tadi membawakan firman Tuhan itu sangat memberkati saya dan memberkati kita semuanya melalui firman Bapak Liman Handoko, ya. Itu sangat menguatkan kita kembali. Nah, terima kasih, ya. Nah, kita semua anak Tuhan, kita bersatu, saling merangkul, saling mendoakan, saling mengingatkan, ya.
Begitu. Tuhan berkati. Terima kasih. Glory. Haleluya. Amin. 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 Saya kembalikan Bu Lydia. Amin. Terima kasih Ibu Evangelis Mimi. Gimana? Nah, kita akan masuk ke doa syafaat ya. Doa syafaat untuk anggota-anggota, untuk hamba Tuhan dan gereja-gerejanya. Saya minta tolong Ibu Neneng bisa? Halo, Ibu Neneng. Sebentar Bu ya, sebentar Bu. Kita cari posisi. Doa berikutnya untuk bangsa dan negara serta keamanan menjelang Natal dan pergantian tahun baru. Saya minta tolong Pak Tommy. Sebelum doa, mari kita memujikan Tuhan. Ibu Pungki, silakan. Baik, mari kita angkat pujian, katakan, ku agungkan namamu Tuhan. Karena memang Dia adalah Allah yang agung. Ku agungkan namamu, Yesus. Agung namamu, Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, Yesus. Agung namamu, Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, ku muliakan namamu Tuhan. Ku muliakan namamu, Yesus. Tuhan. Muliakan namamu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Muliakan namamu, Yesus. Dan namamu, Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Silakan Bu Neneng, ada tambahan, mohon dukungan doa untuk Ibu Ana. Saya nggak buka kamera ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Ya, Buat anggota dan buat kita semua ya. buat anggota, buat channel New Life yang pergumulan setiap anggota. Ibu Ana saat ini masih sakit jantung. Baik Bu, baik. Baik Ibu Ana ya. Amin, amin, amin. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam hari yang indah ini. Di mana kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa. Engkau mengurapi hamba-Mu, Pak Liman Handoko, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar apa yang sudah kami dengar boleh berbuah lebat di hati kami. Boleh bertumbuh di hati kami Tuhan. Ajarkan kami selalu Tuhan untuk taat kepada firman-Mu. Ajarkan kami selalu Tuhan untuk selalu bergantung berharap kepada Engkau. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Apa yang kami pakai, minum dan makan setiap hari, semuanya bersumber daripada Engkau ya Aba ya Bapa. Bukan karena kuat, hebat, gagah kami adanya Bapa. Pemberian-Mu dengan cuma-cuma.
Mari Roh Kudus Kau mengampuni salah, dosa, dan pelanggaran yang kami buat di hadapan-Mu. Baik itu dengan pikiran, perkataan, baik kami sadari maupun tidak. Ini kami Tuhan, manusia yang penuh dengan noda dan dosa. Biarlah Tuhan Kau menyucikan kami. Kami percaya di kedatangan-Mu, di kelahiran-Mu hari ini Tuhan. Di kelahiran-Mu di kandang domba. Karena Engkau peduli dengan kami yang penuh dengan dosa ini. Karena Engkau mengasihi kami supaya kami tidak binasa. Dan kami beroleh hidup yang kekal menurut kehendak-Mu. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Engkau memperhitungkan kami Bapa. Mari Roh Kudus Tuhan. Engkau melihat kami pribadi lepas pribadi yang ada di dalam ruang Zoom ini. Siapapun kami yang Kau panggil dari berbagai macam kota, daerah, dan juga negara Tuhan. Kami percaya Bapa. Karena Engkau ingin kami selalu dekat dengan Engkau. Hidup dalam pertobatan menurut kehendak-Mu. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak berdaya. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami berjalan tanpa arah dan tujuan. Hidup kami ada di dalam rencana-Mu semuanya Bapa. Mari Roh Kudus pada malam hari ini Tuhan, Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Engkau mendengar seru doa kami Tuhan yang penuh dengan beban dan pergumulan. Engkau memberikan kelegaan bagi kami. Engkau memberikan jalan keluar di saat kami mengalami jalan buntu. Engkau juga memberikan kami kesembuhan ilahi yang daripada Engkau. Mari Roh Kudus saat malam hari ini Tuhan, kami bersepakat bersatu hati Tuhan, di mana Engkau mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul Engkau hadir, di mana kami lebih dari 2-3 orang Bapa. Kami berseru, kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu hari-hari adalah jahat, terlebih lagi saat-saat sekarang ini Bapa, di tengah pandemi yang kami tidak tahu kapan berakhir. Buat kami selalu mengucap syukur dalam segala hal, apapun keadaan kondisi kami Bapa, kami boleh menjadi alat bagi Engkau, menjadi garam dan terang. Dimanapun Kau tempatkan langkah kaki kami Tuhan. Bagaimana karya-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya dalam hidup kami. Mana orang yang belum mengenal akan Engkau, mereka boleh melihat karunia-Mu, karya-Mu dalam hidup kami. Sehari-hari Bapa. Agar kami Tuhan menjadi garam menurut kehendak-Mu. Mampukan kami selalu Tuhan memberkati orang lain. Baik itu lewat doa, lewat bagaimana kami membuat mereka untuk selalu bertahan mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Kau ingini Bapa. Mari Tuhan Yesus Engkau melihat kami malam hari ini. Engkau melihat hamba-Mu Pak Liman Handoko dan keluarganya. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan sehingga karunia-karunia melebih lagi Tuhan. Biar Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Urapan baru, api Roh Kudus-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu memberitakan benih firman-Mu itu Tuhan. Dan benih firman itu tidak akan jatuh dengan sia-sia. Dia akan berbuah berlipat-lipat Bapa. Engkau mendengar apa yang jadi beban pergumulan hamba-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami berseru kepada Engkau. Kami juga menyerahkan hamba-Mu saat malam hari ini. Menyerahkan Ibu Pungki Tuhan. Engkau mengurapi Ibu Pungki. Bukan kebetulan hamba-Mu Kau pakai untuk menjadi alat pemuji penyembah di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Jadikan persembahan hamba-Mu yang menjadi berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Bagi mereka yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau jamah dengan cara-Mu Bapa. Kami mengucap syukur malam hari ini. Engkau tahu apa yang ada di hati dan pikiran hamba-Mu Ibu Pungki saat ini Tuhan. Engkau berikan kelegaan, Engkau mendengar, Engkau menjawab seruannya Tuhan. Dan penampilan tidak akan sia-sia. Dan kami percaya Engkau juga melihat hamba-Mu Ibu Lydia Lalang saat ini Tuhan. Engkau tahu hamba-Mu mengalami sakit Tuhan. Engkau sembuhkan setiap organ tubuh yang tidak berfungsi saat ini dengan cara-Mu. Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau jamah dengan cara-Mu Tuhan. Kau pulihkan keadaannya saat ini Tuhan. Sehingga hamba-Mu memberitakan betapa Allah yang hamba-Mu sembah, Allah yang hidup, Allah yang mampu mengatasi segala setiap sakit penyakit. Engkau pulihkan Tuhan setiap organ tubuh yang tidak berfungsi. Tekanan darah tinggi, gula darah, setiap organ-organ yang tersumbat saat ini Tuhan. Engkau punya cara untuk memulihkannya. Engkau punya cara untuk membuat tulang-tulang manapun yang terjepit saat ini Tuhan. Kami percaya malam hari ini Tuhan, mujizat-Mu masih ada atas hamba-Mu. Engkau mendengar jeritan hati hamba-Mu Ibu Lydia malam hari ini Bapa. Engkau mendengar kerinduan hatinya Bapa. Kami serahkan Ibu Lydia dan pergumulannya kepada Engkau. Kami menyerahkan keluarganya, anak, cucu, dan menantunya, bahkan suaminya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau hadir selalu dalam kehidupan rumah tangga mereka. Jadikan rumah tangga mereka menjadi sakinah, glory di hadapan hadirat-Mu. Boleh menjadi berkat bagi orang lain.
Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan hamba-Mu, Pak Hari Sakarias yang ada di Sydney dan keluarganya Tuhan. Engkau melihat hamba-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau tahu isi hati hamba-Mu, apa yang ada di pikiran hamba-Mu malam hari ini Bapa. Mari Roh Kudus Kau menjamah hamba-Mu Tuhan, pulihkan hamba-Mu apa yang menjadi beban pergumulannya Tuhan. Engkau tahu Bapa, bahkan amarah dan kepahitan jika Engkau dapat di saat Engkau cabut Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau balas buka itu Bapa. Dan kami percaya ada kuasa-Mu yang tak terbatas atas hamba-Mu. Engkau menjamah Tuhan, Engkau mencengkram hamba-Mu Pak Hari malam hari ini Tuhan. Jadikanlah Pak Hari benar-benar melayani, Engkau rindu, haus dan lapar akan kebenaran-Mu Bapa. Lewat Zoom yang hamba-Mu lakukan ini Bapa. Banyak orang diberkati Tuhan, dan kami percaya Tuhan bukan kebetulan Tuhan. Engkau pulihkan saat ini Tuhan, jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Engkau menjamah hamba-Mu, Engkau menjamah orang tuanya yang sakit, Engkau menjamah anak dan istrinya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus kami juga menyerahkan hamba-Mu Pak Tommy sebagai hamba-Mu, sebagai alat-Mu, sebagai perpanjang lidah yang hamba-Mu Kau tempatkan Tuhan. Mari Roh Kudus Kau melihat kerinduan hati hamba-Mu, apa yang menjadi beban dan pergumulan yang Kau tahu Bapa. Mari Roh Kudus Kau cukupkan segala keperluannya hari lepas hari. Apa yang menjadi keinginan kerinduan Pak Tommy malam hari ini Bapa. Mari Tuhan Yesus, Engkau mendengar jeritan hatinya. Engkau mendengar kerinduannya Bapa. Mari Tuhan kami mengurapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan yang baru, hikmat yang baru, anggur yang baru Engkau curahkan atas hamba-Mu Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat, Engkau tambah-tambahkan karunia-karunia yang baru Tuhan. Biar hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan. Banyak jiwa boleh mengenal akan Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Mari Roh Kudus malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan anak-Mu, hamba-Mu, Ibu Endang Puji yang saat ini juga mengalami sakit penyakit Tuhan. Mari Engkau jamah dia Tuhan. Biar belas kasih-Mu turun atas Ibu Endang Puji. Apa yang menjadi beban Ibu Endang saat ini, apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hatinya Engkau tahu Tuhan. Engkau menjamah dia dari ujung rambut hingga telapak kakinya. Setiap organ tubuhnya yang sakit Engkau jamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami percaya Tuhan Yesus, seperti 2000 tahun yang lewat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan orang yang mati pun Engkau bangkitkan. Oleh sebab itu Bapa, dengan iman percayanya Tuhan kepada Engkau tidak akan menjadi sia-sia, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang sanggup menolong dia saat ini Bapa. Hanya Engkaulah Allah tempat dia berharap bergantung Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doanya Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Ibu Stepi malam hari ini Tuhan, dimanapun dia berada. Engkau menjamah dia saat ini, Engkau memulihkan keberadaannya Tuhan. Mari Roh Kudus, apa menjadi beban pergumulan juga Engkau tahu Bapa. Kami hanya menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mari Roh Kudus, inilah doa kami malam hari ini Tuhan. Biar Engkau menjamah kami semua Tuhan. Apa menjadi beban pergumulan kami mau taruh semuanya di hadapan hadirat-Mu Roh Kudus. Mari Roh Kudus, biarlah Zoom ini Tuhan, Zoom yang berkualitas menurut kehendak-Mu, bukan menurut kami ukuran manusia. Tetapi biar lewat Zoom ini Tuhan, banyak dipermuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga menjadi berkat. Kami juga menyerahkan semua Tuhan, setiap orang yang mengalami pergumulan, sakit, penyakit. Karena Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami malam hari ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan lanjut. Bapak, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami berdoa, bersepakat, bersatu hati, membawa bangsa kami Indonesia ke dalam genggaman tangan Tuhan. Indonesia ini milik Tuhan. Dan seluruh penghuni yang ada di dalamnya semua adalah anugerah daripada Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, anugerahilah bangsa kami dengan keamanan, dengan kenyamanan, sehingga semua aktivitas yang kami kerjakan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa ada gangguan halangan dari orang-orang yang mungkin berusaha untuk mengacaukan keberadaan bangsa kami. Tuhanlah yang akan memberikan hikmat, pengertian atas seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini, dari yang terkecil hingga yang terbesar,
dari yang terendah hingga yang tertinggi, siapapun mereka yang Tuhan sudah tentukan, biarlah kiranya Tuhan Kau nyatakan dalam diri mereka supaya mereka takut akan Tuhan. Sehingga apa yang dilakukannya sungguh mendatangkan keadilan bagi kami rakyat yang dipimpinnya. Kami berdoa, memang benar saat ini bangsa kami di Indonesia khususnya sedang mengalami banyak problema, fenomena alam yang tanpa kami duga, kami ketahui terjadi di berbagai tempat. Tuhan, dan tidak sedikit juga banyak korban jiwa yang harus mengalami kehilangan harta benda, kehilangan nyawa, dan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Oleh karena itu ya Bapa, kami percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan. Berikanlah kepada kami kekuatan, ketabahan, untuk kami dapat terus berdoa mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Karena memang ada hal-hal yang tidak kami ketahui dan itu merupakan milik daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, Natal sudah berkumandang di mana-mana. Karuniakanlah kepada setiap perayaan Natal yang ada di bangsa kami, baik itu di pelosok, di desa, di kota kecil, bahkan di kota besar, supaya mereka dapat dengan nyaman merayakan kelahiran Tuhan, supaya mereka dapat bersuka cita merayakan kemenangan daripada setiap kami yang mempercayai Engkau. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon keamanan supaya Tuhan nyatakan, demikian juga dengan seluruh aparat yang Tuhan percayakan untuk mengamankan jalannya misa-misa Natal yang ada. Tuhan yang akan beri kekuatan kepada mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, hancurkan segala niat-niat orang yang ditunggangi oleh iblis untuk merusak setiap perayaan-perayaan Natal yang akan diselenggarakan atas bangsa kami. Biarlah setiap anak-anak Tuhan mengalami keamanan. Hamba-hamba Tuhan juga mereka nyaman dalam menyampaikan kebenaran. Pula gereja-gereja Tuhan ada dalam pemagaran Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan pastilah mendengar apa yang menjadi harapan-harapan setiap kami umat-Mu. Mendengar apa yang menjadi kerinduan setiap umat-Mu. Apabila ya Tuhan, di masa-masa ini kami belum mendapatkan jawaban, biarlah kiranya Tuhan tambahkan iman kepada kami untuk mempercayai Engkau lebih lagi dari apa yang sudah pernah kami lakukan di masa-masa lampau. Tuhan, terima kasih. Kami pasti akan ditolong oleh Tuhan, kami pasti akan diberkati, dan kami pasti akan selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami kembalikan semua bagi puji, hormat, kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa kepada Engkau Allah yang hidup. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya doa penutup dan doa berkat oleh hambanya, Pak Pendeta Leman. Mari kita berdoa. Jadi saya doa buat Ibu Nana lupa Pak, langsung dengan saya lupa buat Ibu Nana dan Ibu Mimi, saya lupa. Silakan Pak. Tambahan. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk Evangelis Mimi ada di Padang. Kami berdoa untuk segala pelayanannya dan pekerjaannya, kiranya Engkau menguasai,
Engkau pakai dia makin lama makin berkenan pada Tuhan, berkati keluarganya, semuanya Engkau kuasai, sehingga ujung-ujungnya semua memuliakan nama Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, pertolongan, supaya Evangelis Mimi juga banyak belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga boleh disampaikan adalah betul-betul datang dari Engkau sendiri. Kami berdoa untuk Nana juga Tuhan, Kau berkati, Kau kuasai. Kau berikan kesehatan, kekuatan, pertolongan dari Tuhan yang menguasai kehidupannya Tuhan. Berkat dan kuasa Roh Kudus menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendengar doa-doa anak-anak-Mu di sini Tuhan, Kau mendengar seruan anak-Mu di sini. Bila saat tiba saatnya kami akan berpisah satu sama lain, ulanglah dengan damai sejahtera dari Engkau. Bila Tuhan menyinari kepada kehidupan saudara-saudara kami di Zoom, bila mereka hidup dengan tidak berpura-pura, tapi mereka hidup dengan kasih yang murni, yang betul-betul datang dari Tuhan Yesus sendiri. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,